Baik, pemirsa, kita kembali ke debat calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2014. Kita berada di segmen 3 kali ini. Di segmen ini, saya akan melontarkan pertanyaan dalam kaitan dengan tema ini. Satu pertanyaan yang akan dijawab oleh berdua secara berurutan. Dan satu lagi pertanyaan yang akan juga dijawab secara berurutan. Pertama, karena tadi terakhir ke Pak Jokowi, maka pertanyaan ini saya akan sampaikan duluan kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa. Karena pertanyaannya agak panjang, jadi mohon barangkali bisa disimak. Begitu juga untuk Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, mohon disimak betul. Pertanyaan pada segmen 3 ini, Anda akan diberikan waktu 4 menit untuk menjawabnya. Begini, biaya pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dirasakan sangat mahal. Ini terlihat dari besarnya biaya pengelolaan organisasi partai politik hingga biaya pencalonan dan pemilihan anggota parlemen. Proses demokrasi yang mahal ini seringkali menjadi penyebab terjadinya perilaku koruptif di kalangan pengurus partai dan anggota parlemen. Kalau kita baca data Global Barometer Corruption, menyebutkan bahwa partai politik dan parlemen adalah pelaku tindak koruptif paling utama di begitu banyak negara. Jadi bukan hanya sekedar Indonesia kasus ini. Pada saat yang sama, Anda sebagai kandidat, calon presiden dan calon wakil presiden disokong oleh partai-partai yang tentu memiliki potensi mengidap masalah ini. Padahal bila Anda kelak menjabat presiden dan wakil presiden, dukungan kuat dari partai-partai politik melalui koalisi di parlemen sangat Anda perlukan agar pemerintahan dapat berjalan secara stabil. Pertanyaannya, bila Anda terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti, apa langkah-langkah nyata yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pemerintahan Anda bersih, efektif, serta stabil, pada saat yang sama mampu menghindarkan diri dari kemungkinan rongrongan partai-partai politik yang telah mendukung Anda dengan meminta Anda untuk balas budi dengan memberikan berbagai kemudahan mendapatkan uang. Begitu pertanyaannya. Saya persilahkan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, 4 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, memang ini adalah inti masalah yang kita hadapi sekarang. Tetapi saya percaya dengan adagium bahwa tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin-pemimpin yang jelek. Jadi apabila kita sebagai pemimpin, kita tegas meyakinkan para mitra kita, anggota kita, bahwa kita bergabung dengan syarat kita tidak akan merongrong anggaran negara, APBN, APBD, 1 sen pun. Ini adalah syarat saya kepada mitra-mitra saya, dan di semua partai banyak kader-kader yang baik. Di semua partai banyak patriot-patriot yang ingin bekerja untuk negara dan bangsa. Nah, inilah yang kita cari untuk bergabung, dan kita sepakat bahwa pada saat kita memimpin pemerintahan, hanya pengabdian kepada rakyat dan bangsa itu menjadi motif utama kita. Jadi kita sudah sepakat APBN dan APBD tidak boleh kita kurangi 1 sen pun. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan demokrasi yang membutuhkan biaya dan ongkos politik? Saya sangat percaya bahwa ekonomi kita sangat besar, potensi kita sangat besar, kekayaan kita sangat besar. Kita harus mewujudkan suasana masyarakat yang modern, bahwa masyarakatlah yang harus merasa ingin menyumbang kepada partainya. Ini strategi yang kita harus terapkan. Kita harus minta anggota kita untuk berkorban mendukung perjuangan partai. Saya kira itu salah satu strategi yang bisa kita terapkan. Silahkan Ya, Pak Hatta. saya menambahkan,
Yang pertama, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, Presiden memegang mandat rakyat bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Oleh sebab itu, jangan pernah permisif dan jangan pernah dalam koalisi tunduk kepada apa yang dimaui oleh partai-partai politik yang ada dalam koalisi. Oleh sebab itu tegas di dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi misi yang dikembangkan, sesuai dengan RPJMN yang dikembangkan, dan sesuai pula dengan pembangunan jangka panjang sebagai guidance kita. Yang kedua, yang paling penting dan ini sangat mendasar, yaitu kita jangan menempatkan pemilihan SDM, baik menteri maupun pejabat-pejabat penting, itu didasarkan kepada alokasi kepada partai-partai politik. Ini harus tegas dan dijadikan budaya siapapun presidennya. Oleh sebab itu yang terpenting nantinya itu adalah memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah kabinet ahli atau second kabinet. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah di dalam pembiayaan. Tadi dikatakan demokrasi kita yang sangat mahal, maka pemerintahan mendatang harus melakukan evaluasi kritis terhadap cara kita melaksanakan pemilihan pilkada, pemilihan legislatif yang tadi dikatakan syarat dengan uang. Oleh sebab itu kami bertekad nanti akan menyempurnakan ini. Demokrasi harus sederhana, murah, dan tidak membebani rakyat. Dan demokrasi harus menghasilkan putra-putri terbaik, apakah ia akan ada di legislatif, apakah ia akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi demokrasi yang betul-betul dari rakyat untuk rakyat dan betul-betul menuju kepada kemakmuran. Terima kasih Pak Hatta Rajasa dan Pak Prabowo. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Tadi jawaban dari Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, waktu 4 menit dengan pertanyaan yang sama akan kita berikan kepada Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. 4 menit, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Menurut kami yang paling penting, parpol harus berani merombak. Ada pola rekrutmen politik yang baru di parpol kita. Sehingga jelas siapa yang terbaik itulah yang diajukan. Seperti yang ada di partai kami. Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan calon presiden karena ada rekam jejak dan ada, menurut saya, ada prestasi. Yang kedua, sejak awal sudah kami sampaikan bahwa kami ingin membangun sebuah koalisi, sebuah kerjasama yang ramping. Tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak, tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah bahwa nantinya dalam bekerja kita ingin mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan membagi-bagi kue di depan. Tetapi yang paling penting adalah sejak awal kita sampaikan koalisi kerjasama kita ada kerjasama ramping. Ini untuk menghindari agar nantinya yang terjadi tidak hanya bagi-bagi kursi. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan kampanye, kami juga ingin mendapatkan dukungan rakyat dari sisi pendanaan. Oleh sebab itu kami membuka rekening gotong royong, sumbangan dari rakyat yang nantinya akan diaudit oleh lembaga yang kredibel. Sehingga kami tidak bisa ditekan oleh siapapun, karena biaya kami akan kami buka secara transparan. Kami mempunyai rekam jejak untuk itu. Silakan dilanjutkan Pak. Silakan Pak Hatta. Terima kasih. Kita menyadari memang bahwa biaya politik kita mahal akibat begitu banyak pilkada, begitu banyak pemilu di tanah air ini. Maka tentu yang harus kita perbaiki ialah sistem itu sendiri. Bagaimana pilkada disatukan lebih banyak sehingga efisiensi baik partai baik dan termasuk negara.
Kedua, bagaimana rekrutmen menjadi hal yang sangat penting, bagaimana caranya tidak lagi seperti tahun lalu seperti ini. Kedua, ialah memang adalah filosofi yang berbeda barangkali dari kami. Kami bersyukur seperti katakan Pak Jokowi, partai pendukung kami adalah keikhlasan. Tidak ada janji berapa 7-8 menteri sehingga tidak ikatan. Tidak ada janji siapa menjabat apa, menteri apa lebih tinggi, jabatan lebih kami tidak ada. Ini keikhlasan, ini tidak ada beban sama sekali. Ya kan? Itu yang menyebabkan kami biaya murah. Kalau biaya murah pasti tidak ada tekanan. Kalau biaya mahal ada tekanan, gitu kan? Kemudian tentu bahwa pengalaman kita semua, kami bersyukur. Ini partai tidak banyak, jadi berarti walaupun juga semua partai ikhlas, makin kecil lagi tidak banyak. Jadi tidak Pak Moderator, apa yang diharapkan disangkakan bahwa kami akan tertekan, tidak sama sekali, karena semua ikhlas. Jadi itulah keikhlasanlah, ketujuanlah yang akan membentengi semua akibat negatif apabila akan terjadi dugaan-dugaan ini. Insya Allah kami akan bebas, kami sampaikan ke seluruh rakyat, kami akan bebas daripada itu, karena memang keikhlasan mendasari kita semuanya. Terima kasih. Pak Joko Widodo dan Pak Joko Widodo masih ada waktu 31 detik. Silahkan kalau masih mau ditambahkan. Ya, tradisi yang baru ini harus kita mulai. Bahwa yang menjadi capres tidak harus ketua umum partai. Seperti saya dan Pak JK, bukan ketua umum partai. Ini tradisi baru yang harus kita mulai. Dan saya kira dengan cara-cara seperti ini, nanti yang akan maju adalah yang terbaik, bukan yang ketua partai. Terima kasih. Silakan tepuk tangan.